Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana adalah metode statistik di mana setiap orang dalam suatu populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sampel mewakili sebagian kecil orang yang lebih mudah dipelajari dan dianalisis. Ini adalah teknik dasar untuk mengumpulkan data dan membuat kesimpulan tentang suatu populasi. Pengambilan sampel acak sederhana dianggap sebagai metode pemilihan sampel yang adil dan tidak bias. Jenis pengambilan sampel ini adalah metode bias pemilihan sampel yang paling mudah. Metode pengambilan sampel acak sederhana. Para peneliti mengikuti metode berikut untuk memilih sampel acak sederhana. Mereka awalnya menyiapkan daftar semua anggota populasi, dan tiap anggota ditandai dengan nomor tertentu. Misalnya, jika ada anggota ke sampai N, maka mereka akan diberi nomor dari 1 hingga N. Peneliti dari populasi ini memilih sampel acak menggunakan tabel angka acak dan perangkat lunak pembangkit angka acak. Peneliti lebih menyukai perangkat lunak pembangkit angka acak karena tidak diperlukan campur tangan manusia untuk menghasilkan sampel. Dua pendekatan bertujuan untuk meminimalkan bias dalam proses metode ini, yaitu metode undian dan penggunaan angka acak. Langkah-langkah pengambilan sampel acak sederhana. Langkah pertama, buat daftar. Untuk memulai pengambilan sampel acak sederhana, pertama, buatlah daftar lengkap dari 500 karyawan dalam organisasi. Penting agar daftar tersebut mencantumkan nama setiap karyawan untuk menjamin bahwa setiap orang dipertimbangkan. Langkah 2, tetapkan nomor urut. Setelah membuat daftar karyawan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah memberi setiap karyawan nomor urut. Penomoran ini membantu mengatur daftar sehingga memudahkan identifikasi setiap orang dalam kelompok. Langkah 3, pilih ukuran sampel. Pemilihan ukuran sampel yang tepat penting dalam pengambilan sampel acak sederhana. Langkah 4, gunakan generator angka acak. Untuk memilih sampel dari kelompok, gunakan generator angka acak. Pertama, temukan jumlah total orang, atau langkah 2, dan tentukan berapa banyak yang kita inginkan dalam sampel kita, atau langkah 3. Kemudian, gunakan tabel atau generator angka acak untuk membuat 100 angka acak yang berbeda antara 1 dan 500. Angka-angka ini sesuai dengan urutan yang diberikan kepada setiap karyawan, yang membantu Anda memilih siapa yang akan menjadi sampel. Bagian purposive sampling. A. Pengertian. Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non-random sampling di mana riset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Misalnya hendak dicoba kasus riset tentang mutu santapan, hingga sumber informasi merupakan orang yang pakar dalam riset bidang santapan tersebut. Bila melaksanakan riset tentang politik, hingga yang jadi ilustrasi merupakan orang yang pakar dalam bidang politik. Ilustrasi lebih sesuai digunakan buat riset kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melaksanakan generalisasi. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh penelitian sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Sujarwan. B. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan purposive sampling. A. Sampel terpilih merupakan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. B. Teknik ini ialah metode yang mudah untuk dilaksanakan. C. Sampel terpilih umumnya merupakan orang atau personel yang gampang ditemui ataupun didekati oleh periset. 2. Kekurangan purposive sampling. A.
tidak terdapat jaminan kalau jumlah sampel yang digunakan representatif dalam segi jumlah. B. Di mana tidak sebaik sampel random sampling. C. Bukan termasuk tata cara random sampling. D. Tidak dapat digunakan generalisasi untuk mengambil kesimpulan statistik. Kemudian yang C, cara melakukan atau menggunakan pervasive sampling. Pelaksanaan pengambilan sampel secara pervasive sampling ini antara lain sebagai berikut. Mula-mula peneliti mengidentifikasi semua karakteristik populasi, misalnya dengan mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi. Kemudian peneliti menetapkan berdasarkan pertimbangannya. Ada 7 cara melakukan metode pervasive sampling seperti yang dibahas di bawah ini. Yang pertama, pengambilan sampel variasi maksimum. Ini juga dikenal sebagai sampel heterogen. Yang kedua, pengambilan sampel yang homogen. Sampling homogen adalah metode pervasive sampling yang merupakan kebalikan dari metode variasi maksimum. Yang ketiga, pengambilan sampel kasus khas. Pengambilan sampel kasus khas tipikal digunakan ketika peneliti atau evaluator ingin mempelajari fenomena yang terkait dengan anggota tipikal sampel induk. Yang keempat, pengambilan sampel kasus ekstrim. Ekstrim kasus pervasive sampling digunakan untuk mempelajari outlier dari norma yang ditetapkan untuk fenomena atau tren tertentu. Yang kelima, pengambilan sampel kasus kritis. Pengambilan sampel pervasive kasus kritis memilih satu kasus yang kaya informasi untuk mewakili populasi. Yang keenam, jumlah pengambilan sampel populasi. Total populasi pervasive sampling adalah cara melakukan sampling di mana seluruh populasi yang membawa satu atau lebih karakteristik bersama diperiksa atau disurvei. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengambilan sampel ahli. Expert pervasive sampling digunakan ketika peneliti perlu memperoleh pengetahuan dari individu dengan keahlian tertentu. Cukup sekian dari saya.